Anak legenda Belanda buka potensi bela timnas Indonesia. Keputusan fatal Indra Syafri coret Timothy Becker. Ronaldinho jadi inspirasi karir Ragnar Oratmagun. Jersey baru timnas buat misil garis terpukau. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jersey baru timnas buat misil garis terpukau. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia akan memiliki jersey baru untuk 2025 ini. Bukan lebih dulu beredar di Indonesia, namun jersey keluaran Erespo ini justru lebih dulu beredar di Eropa, digunakan untuk photoshoot bersama timnas Indonesia. Sejumlah pemain skuad Garuda pun berkesempatan untuk lebih dulu melihat jersey tersebut. Sebut saja Sandy Walsh, Saint Patinama, Ragnar Oratmagun, dan Misil Gars. Ditanya soal jersey anyar, Sandy Walsh pun salah fokus dengan perubahan yang ada di belt logo Garuda. Sampai-sampai ia ingin membawa pulangnya. Saint Patinama pun antusias menjadi jajaran pemain pertama yang berhasil melihat jersey skuad Garuda ini. Sementara itu, Misil Gars sampai terpukau melihat jersey Garuda. Bahkan ketika ditodong 3 kata untuk jersey anyar itu, Hilgers justru terpukau dan kehabisan kata-kata. Bagus, good looking, ya itu 2 kata, dan bangga, kata Misil Gars. Selain logo baru yang mencuri perhatian, Erespo selaku penyedia kostum dan pakaian timnas Indonesia ini pun juga menampilkan bentuk baru dari huruf dan nomor yang akan terpampang di jersey. Indonesia Pusaka menjadi tema besar perubahan yang dilakukan oleh Erespo. Sederet pemutakhiran pun muncul. Setelah menampilkan logo Garuda anyar, Erespo kini merilis jenis huruf dan angka baru untuk kostum timnas Indonesia. Dalam huruf dan angka pun terdapat makna-makna yang terinspirasi dari lambang negara Indonesia, Garuda. Tidak cuma sekadar bentuk huruf dan angka, dalam setiap nomor pemain pun kelak terdapat aksen yang kental dengan nuansa Indonesia. Keputusan fatal Indra Syafri coret Timothy Becker. Becker Brothers atau Becker bersaudara, yakni Matthew dan Timothy, yang awalnya sama-sama bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20, yakni untuk persiapan Piala Asia U20 2025, akhirnya harus dicoret oleh pelatih Indra Syafri. Keputusan ini diambil berdasarkan alasan yang berbeda untuk masing-masing pemain. Matthew Becker yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia U17 mendapatkan perhatian khusus dari Indra Syafri. Namun, terkini klubnya Melbourne City U18 meminta Matthew untuk memilih antara membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 atau timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17. Sebagai solusi, Indra Syafri pun menyarankan Matthew untuk memilih Piala Asia U17 2025. Karena menurut saya dia bisa lebih bagus bermain bersama timnas U17 Indonesia. Kalau ibaratnya buah, dia bisa lebih bagus matang di pohonnya, ujar Indra Syafri. Dalam hal ini perkembangan Matthew pun dapat lebih optimal bersama timnas U17 Indonesia. Sementara itu untuk sang kakak Timothy Becker dicoret karena dianggap belum memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh Indra Syafri. Keputusan ini sendiri diambil setelah melalui pertimbangan matang dan Indra menegaskan bahwa pemain yang tidak memenuhi kualitas timnas U20 memang akan dipulangkan. Indra Syafri selaku pelatih kepala pun juga menambahkan bahwa keputusan untuk memulangkan pemain tidak hanya berlaku untuk Becker bersaudara, tapi juga bagi pemain lain yang tidak menunjukkan kualitas terbaik. Dengan dicoretnya Matthew dan Timothy Becker, persiapan timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 sendiri mengalami perubahan. Meski begitu, keputusan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemain lain yang lebih siap dan memenuhi kriteria timnas. Anak legenda Belanda buka potensi bela Indonesia. Belakangan, nama Justin Kluivert populer di kalangan supporter timnas Indonesia usai sang ayah Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda. Sebagai informasi, Justin Kluivert saat ini berkarir bersama Bournemouth di Liga Inggris. Sang striker berusia 25 tahun itu setelah sukses mencetak 11 gol dari 23 penampilan di semua ajang pada musim ini. Di media sosial banyak supporter timnas Indonesia yang berkelakar agar Justin Kluivert dinaturalisasi, namun itu tidak mungkin sebab Kluivert sendiri tidak memiliki darah Indonesia. Namun sejatinya ada satu pemain keturunan Indonesia yang merupakan anak dari legenda sepak bola Belanda juga.
Dia adalah Damian van der Vaart, anak dari mantan gelandang Ajax dan Real Madrid Rafael van der Vaart. Selagi sang ayah tidak memiliki darah Indonesia, namun Damian van der Vaart punya darah Indonesia dari ibunya. Sang ibu, Sylvie Meis, merupakan model asal Belanda yang punya ayah keturunan Indonesia-Belanda dan ibu dari Belgia. Hal ini berarti ada darah Indonesia yang mengalir dalam diri Damian van der Vaart. Damian sendiri merupakan seorang gelandang tengah berusia 18 tahun yang berada di Akademi Ajax Amsterdam. Pada musim ini, dia bermain untuk Ajax U19 dengan melakoni 14 laga dengan berhasil mencetak 4 buah gol. Ronaldinho jadi inspirasi karir Ragnar Ortmagun. Baru-baru ini Ragnar mengungkapkan soal posisi ternyamannya saat bermain sepak bola. Soal posisi bermain, Ragnar acap kali diturunkan sebagai sayap sebelah kiri dan hal itu bisa dilihat ketika dirinya bermain di klub maupun timnas Indonesia. Sementara menurut data analis yang dirilis oleh Transfermarkt, posisi utama pemain berusia 27 tahun itu juga merupakan sayap kiri. Oleh sebab itulah dirinya mengaku memang nyaman bermain di posisi itu. Namun demikian, Ragnar juga mengatakan bahwa ia bisa bermain di posisi apapun di lini serang. Pasalnya, ia menjelaskan bahwa dirinya memang lebih suka menyerang dan menciptakan peluang. Salah satu posisi favorit lainnya adalah sebagai second striker atau penyerang bayangan. Saya nyaman di banyak posisi menyerang, khususnya second striker, karena saya senang menciptakan peluang di nomor 10 atau di posisi sayap yang memiliki kebebasan dalam bergerak, kata Ragnar Ortmagun. Ia juga menjelaskan sosok inspirasi dalam karir sepak bolanya, di mana pemain LCV Dender itu mengatakan bahwa Ronaldinho menjadi sosok yang menginspirasi bagi dirinya. Karena seperti diketahui, legenda timnas Brasil dan FC Barcelona itu memang memiliki posisi bermain yang mirip dengan Ragnar Ortmagun. Ronaldinho pernah bertugas sebagai sayap kiri atau second striker semasa aktif menjadi pemain sepak bola. Tak hanya itu, Ragnar pun juga mengaku senang melihat karakter pria berusia 44 tahun tersebut. Menurutnya, ex-pemain AC Milan ini selalu menikmati karirnya sebagai pesepak bola, sebab legenda sepak bola dunia itu kerap tersenyum saat berada di atas rumput hijau.